Oke, teman-teman, Ya. ini kita bersama Bos DMJ, rekan-rekan dan kru. Kita akan mendatangi tempatnya Cak Rod MC. Buat kita tentunya. Iya. Luar biasa. Dan juga kita mengulik kegiatan Cak Rod selama pandemi, tentunya apa kegiatannya yang ada di rumah. Iya. Iya. Mungkin kemarin vakum juga efek pandemi. Iya, betul sekali. Langsung kita tempatnya Cak Rod. Penasaran? Langsung kita simak bersama-sama. Oke. Ini kawan rumahnya. Pak Cak Rod, Ya. Pak kita panggil. langsung saja. Kita duduk itu. Nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pokok. Iya, ini. Halo. Wah, iki MC balap iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tekan buku. Alhamdulillah. Istana orang Penting makmur. Ini Pak. Wah, ini Cak Rod. Teman-teman dari kita, dari Bos DMJ. Nah, alhamdulillah tadi jalan-jalan kok sempat berpikiran pengen ke mampir ke rumahnya. Cak Rod. Oh, kita lewat di kawasan pinggiran nih Sukarjo ke sini ya. Ah, ya. Ini masuknya masih Klaten. Masih Oh, Klaten. masih Klaten. Berarti perbatasan Sukoharjo, Klaten. Oh ya. Monggo, dapat riyen. Oke, Oh, siap, Mas. siap. Oke, terima kasih. Ya, Cak Rod. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Ya alhamdulillah sing penting yo. Amin. Saat ini yang penting paling utama kesehatan. Alhamdulillah. Ini kita dari Bos DMJ Channel, Cak. Iya. Berkunjung ke rumah Cak Rod. Pertama silaturahmi, yang kedua tentunya penasaran ingin tahu. Mungkin juga pemirsa juga penasaran selama ini di masa pandemi, tentunya seniman, olahragawan dan lainnya yang terkena dampak itu tentunya Vakum. Banting setir. Hampir 90% untuk seniman banting setir. Dan juga tentunya kita sebagai seniman ini termasuk orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Yang penting sabar kuat sih. Iya, Sabar. Cak Rod, Iya. ini kegiatannya selama pandemi ini Cak Rod di rumah mungkin ada kerjaan sampingan apa gitu. Oh, untuk menanggulangi job sepi alias belakang. Kacau. Kita harus banting setir. Kalau saya di rumah itu banyak kegiatan, biar nggak ngelanut. Kalau malam jualan soto mie ayam, seperti ini Termasuk ini. Termasuk ini kita promosikan. Sempol sama bakso Cak Rod. Sempol Cak Rod Magnus. Anjir luar biasa. Nomor HP di sini. Yang bikin istri, yang jual saya. Mas. Oh, maksudnya istri? Istri. Oh, Istri. Konco tuh. Oh, iya. Itu kok Sri penasaran. Sri yang mungkin selain itu Cak, mungkin kegiatan yang lain apa? Untuk beberapa bulan ini saya mencoba untuk kegiatan yang lain karena didorong untuk istri untuk untuk bikin kegiatan di rumah, kerja di rumah. Karena kalau saya mau kembali ke kerjaan pabrik lagi kayaknya nggak mungkin karena anak-anak juga kecil. Makanya kita bikin kegiatan yang menghasilkan, insya Allah. Menghasilkan di rumah tetap menghasilkan. Nah, Intinya untuk menumpang ekonomi itu ya. Maksudnya gini tuh. Menopang ekonomi itu. bukan menumpak ya. Saya mencoba untuk bikin kandang burung. Kandang burung luar biasa. Ini pemirsa di rumah, Ya. tentunya di tempat Cak Rod ini banyak sekali peralatan-peralatan tentunya untuk membuat sangkar burung. Ya. Tentunya dari berbagai macam ukuran ya, Cak? Ya, alhamdulillah kita mencoba, alhamdulillah dikit-dikit dapat order, bisa untuk tambah-tambah. Awalnya tuh gimana bisa ke ini Ada kerajinan inspirasi. burungan itu. Kalau dulu kan saya di bidang seni juga, tata pahat wayang. Karena tatahnya sekarang sudah karata. Ya,
Dulu kan saya sudah hampir 15 tahun itu di suatu PT lah, di perbidangan kayu juga. Karena itu juga adik saya bikin sangkar burung, kayaknya di pandemik ini begitu luar biasa pemasukannya, cukup menjanjikan. Maka dari itu istri saya mendorong untuk belajar. Saya belajar 1 hari, 2 hari, 3 hari, langsung disuruh bikin di rumah. Alhamdulillah Saat itu intinya yang support itu dari istri juga. Istri. Untung ya istrinya nyupport terus ya. Di pandemik ini yang paling setia itu kan pasti istri. Nah itu yang paling penting. Nah, Kalau yang bikin semangat anak-anak tersenyum. Dan mungkin nanti juga boleh kita bersilaturahmi, kenalan sama anak, sama istri keluarga Cara tentunya. Dan kita juga pengen tahu seperti apa atau kandangnya Carot, Hasil karyanya. Monggo. Untuk teman-teman yang pengen burungnya disangkari, Ben gak liar ya. termasuk burungmu biar gak liar. Oke. Nanti bisa di belakang nanti lihat untuk mesinnya meskipun belum komplit karena usaha itu harus perlu modal Dan proses. dan juga proses. Di pandemi ini kan modal kita cari kemana? Ibaratnya kalau kita utang sana sini belum bisa percaya karena kita sebagai seniman kan ini pemasukan gratis sekali ya. Bukan hanya 50, hampir 90%. Hampir 90%. Nah, maka dari itu kita pelan-pelan saja. Yang punya mesinnya, inti mesin itu aja dulu. Yang penting kita bikin standar mungkin. Yang penting laku, payu, konsumen puas. Nah ini sekali lagi Cara. Untuk pemasaran. Untuk pemasaran kemarin selain kita sudah dijanjikan dari seorang kalau orang Solo bilang takul, pengepul lah. Nah, maka dari itu saya langsung berani untuk bikin. Nanti kalau saya bisa dijual di rumah, saya jual di rumah. Kalau enggak sudah ada yang menerima. Jangka panjangnya bikin partai besar gitu. Ya begitu. Tapi pernah mencoba misalnya jualan online atau gimana? Oh kita juga mencoba. Nah, istri saya yang coba-coba meskipun lewatnya masuk Media sosial gitu. Media sosial. Istrinya lagi. Support. Support utama. kayak bojomu. Bojomu ya tukang sport loh. Supporter Kira-kira lu pengiriman musim paling jauh kira-kira? Yang paling jauh ini ada permintaan, alhamdulillah terima kasih untuk jajaran Kodim Madiun ini. Madiun. Jawa Timur. Ya Jawa Timur. Berarti main paket atau kita mainnya paket. Wah, Alhamdulillah. Kalau yang Madiun itu beliau ke sini. Ambil ke sini. Langsung ke rumah. Biar sambil silaturahmi. Yang terakhir insya Allah Bekasi. Jabar. Alhamdulillah. Besok suwe-suwe sak Nusantara dikuasai. Amin. Doa dari teman-teman. Go internasional sangkar burung Cara. Oke, rasanya ini kita kurang sabar untuk melihat Penasaran. Hasil karya dan juga tempatnya. lokasinya. Berkarya Cara. Tempatnya belum dibersihin karena untuk kerja ya begitulah. Nggak perlu masih kotor. Dan tentunya dulur-dulur di rumah mungkin juga penasaran, langsung saja kita simak pabrik Carot seperti apa. Ya. Amin ya Allah. Langsung cus. Oke, monggo tempatnya Pak. Silakan. Ini bahan utama. Bahan bakunya ini. Kayu apa ini? Kayu jati. Asli. Kita dapat dari kawasan Sukoharjo, Cuplik. Ambil atau di? Oh, bukan ambil, beli. Oh, beli. Enggak, maksudnya tuh barangnya tuh diantar ke sini atau ambil sana gitu loh. Diantar. Nah, Nah, gitu kita loh. tinggal pesen yang ukuran sekian, nanti sudah dikirim. Nah, ini kan biar di sini biar kering dari getahnya. Oke. Biar Tapi mesin-mesin kita juga- tebalnya sudah diukur dari sana. sudah diukur, kita minta. Ini kayak 1 cm kita mintanya. Ketebalannya request ya. Request dong. Seperti request lagu. Tadi kelingan atau panggung. Nah, ini bahan bakunya. Setelah itu setelah biar agak kering atau kering, kita baru proses. Oke. Proses Kita lihat ke dalam. alat-alatnya. Siap. Oke. Monggo. Masuk.
Ini pabrik dadaan. Lah baru 1 bulan loh, baru 1 bulan loh. Ini Tapi alhamdulillah. alhamdulillah 1 bulan udah jalan kok. Alhamdulillah. Tapi dengan ada juga tadi sempol, Oh, iya, bakso, cakrot, luar biasa cakrot. Nah, itu untuk kegiatan kita juga. Nah, kalau siangnya kan ini Burung ini ya. Nah, sangkar burung. Kalau malam kuliner. Kuliner. Kan anak-anak pada nongkrong. Oh, iya. Nah, enaknya ini. Nah, yang paling utama untuk bikin sangkar itu yang penting setelah bahan kita harus punya srekel. Alhamdulillah, saya itu nggak punya modal, tapi punya temen. Jadi kita dipinjemin. Alhamdulillah, dibeli nggak boleh. Yang penting dipinjemin bisa berguna. Nah, yang penting utama ini srekel. Karena apa? Kita kan harus punya tempat potong pembelah dulu juga. Nah, karena berbagai ukuran kita harus punya catatan juga. Kalau di pabrik itu kita ada pemecahan. Jadi pemecahan apa kan sudah tercatat di sini. Untuk ukuran 1, 2, 3 kita coba pecah sendiri. Jadi selain kita yang bikin, kalau kita sudah hafal, kalau orang lain yang kan nggak hafal. Nah, jadi kita pecah, kita bikin bahan yang nomor berapa, ini kan tinggal ada catatannya. Setelah itu kita pilih bahan. Nah, pilih bahannya. Dan tadi Yang utama apa? Yang paling lebar kan itu untuk sangkarnya kan di bawah bawah atas, samping-samping kan besar. Jadi kita menyediakan untuk panjang dan juga lebar. Setelah itu kita potong. Ya, sesuai ukuran tadi. sesuai ukuran. Mungkin mau praktek? Wah. Mas Ribu? Tajem ya, Pak? Sempaling. Ya. Setelah nanti kita potong, kita belah, kita pasah. Suruh ngomong pasah. Dilus gitu ya. Dilus gila. Pakai ambril. Enggak. Enggak, Pakai pasah Ambril dulu. zaman Namanya. Majapahit. Nah, ini. Nanti kan kita pasah dulu. Kalau dulu kan manual pasahnya. Serok. Zaman now sekarang ini. Wah, Nah, kayak setrika ya. alhamdulillah kemarin dapat rezeki Payon Kandang tuh kok ke pasahnya. Maksudnya dapat rezeki ini Mbak Nomor. Oh, bukan. Wah, Payu Kandang, Payu Kandang. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah, setelah pasah kalau dulu kan ini bekas kita. Nah, punyanya uang 200.000, beli yang bekas. Yang ini bekas. Setelah bekas kan kita pinginnya yang bagus lagi. Beli yang baru. Kinerjanya Nah, lebih lebih efisien. Efisien, ya. Oke. Selain Kalau ini, yang itu Cak, yang ini buat Ini apa? bunder-bunder. ini yang poles. Ini poles kan untuk menghaluskan dan untuk menyetel kandang supaya bisa masuk seperti tadi. Setelah nanti kita haluskan, potong, kita blender ya. Setelah ini kita nanti bur masuknya. Jadi ini untuk pengeburannya ini. Nah, mesinnya ini juga mesin rakitan juga. rakitan. Iya, ini sanyo kita bikin Pompa air ya ini. pompa air, iya ya. Karena kita kan juga pabrik minimalis modal maksudnya. Iya loh. Kalau dulu tahu pandemi kayak gini mungkin kita hasil dari MC bisa untuk beli iya. mesin yang sebagus-bagusnya ya. Iya. Nggak Saweran tahu. iso. Saweran cukup ini. Nah, ini alhamdulillah. Ini juga punyanya teman, alhamdulillah dipinjemin. Pokoknya anggere iso nggo golek duit rezeki, monggo ning aku ora kanggo mangan rayap, mending tak gunake manfaat. Alhamdulillah. Kalau ini gimana? Kalau ini untuk ukuran ruji. Nah, contohnya gini ya. Nah, ini kan ada ukuran ya, Mas. Nah, ini untuk ukuran ruji. Nah, ini kalau saya kan ambilnya kurang lebih 13 mili. Nah, untuk menyesuaikan panjangnya. Itu jarak yang kurang kecil sama besar sama Cak? Oh, beda. Kalau yang kecil kan nanti kita kecilkan dulu. Kalau sudah apa? Tinggal meraba. Gitu ya. Oh, gerak-gerak. Untune nggo cantolan. Cantolan. Untuk pengukuran biar stabil. Kalau ukurannya terang kan gini. Cara kerjanya gini. Nanti kan ini juga menyesuaikan untuk burnya. Mata burnya ini menyesuaikan untuk rujinya. Ukuran. Nah, konsumen minta yang ukuran Kecil. berapa? 2,5 atau yang kecil. Kalau yang lebih kuat, yang besar, oke, kita layani sesuai. Ini kan anak kecil, jadi istri juga bisa ikut ngerjain. Anak-anak juga bisa main-main. Tapi kan menghasilkan, alhamdulillah.
Ini Tambah yang paling pengalaman panjang. ya kita ya. Tambah pengalaman. Ini juga saklar manual bikin sendiri. Oke. Ini yang Pinjam bentar Carat. siap-siap. Ini dari pemirsa hasil karyanya Cak Rod. Nah, ini dengan bur elektrik tapi rakitan. Iya. Hasilnya bagus. Tapi kalau masalah ngebur mengebur itu kalau MC kok pinter ya. Mas Riwo yang paling pinter. Kacau ini. Terlalu tajam. Kalau dia loh bukan kita loh. Menghibur hati biduan. Menghibur hati biduan. Mungkin Pak Rewo mau dihaluskan. Setelah nanti dibur, nanti kan kita ada potongan finishing juga. Setelah kita potong finishing kan nanti kan diukur kayak gini. Kalau kita karena kita rakitan, ini kita bikinnya untuk potong dan juga untuk belah. Berarti Kalau belah, ini multifungsi ya? kita buka, kita setel. Buka. Ya, contohnya gini. Kita mau cari ukuran berapa senti. Nah, ini sudah saya garis-garis. Ini namanya stopper manual. Kalau di pabrik, bosone ya. Kalau dulu di pabrik Cak Rod juga sudah Dalam familiar perkalian. dengan mesin-mesin seperti 15 ini. tahun. 15 tahun di PT. Jadi pengalaman dari itu Ya, bisa dikembangkan alhamdulillah di rumah digunakan. ya. Oke. Tadi setelah kita mau ke tempat Schrekel mini, ini juga mesinnya mesin rakitan. Kita gunakan yang kecil. Ini mesin sanyo juga. Pompa air. Kalau nggak tahu sanyo, pompa air. Oke. Ini stopper untuk mengukur. Kalau kita mau bikin ukuran 4 cm. Nah, ini kan ada tulisannya. Nah, tulis ini disetting dulu. Udah, siku kita kencangkan. Oke. Mas Eko awas. Nah, hidungnya nanti potong. Ini namanya dibelah dulu. Jadi untuk lebar ini kita pakai stopper. Setelah pakai stopper, nanti beberapa ukuran kan kita bikin. Yang penting kita cari lebar dulu. Setelah lebar dulu, setelah itu kan berarti kita perlu potong finishing. Kita juga gunakan kalau tempat pabrik kan beda, mesinnya sendiri-sendiri. Potong itu ada sendiri. Kalau belah Repso itu kan ada sendiri. Kalau ini berarti 3 in 1. Ya, multiguna. Fungsi. Nah, makanya itu Fungsi guna. mesinnya mesin minimalis. Nah, ini kita bikin sendiri juga settingannya. Pokoknya memutar otak untuk yang pertama itu. Di toko malah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak jual. Nggak jual. Nah, setelah itu mesin Schrekel itu kita kasih bantuan untuk mencari ukuran yang siku. Nah, ini yang namanya kalau di pabrik namanya sesing. Potong. Nah, ini untuk mengukur potongan. Nah, ini biar siku. Kita mau cari potongan berapa, nanti kita kasih stopper sini. Nah, stopper sini, nanti meskipun kita bikin 10 set kan sama. Oke, setelah kita potong, nanti kita ini yang namanya pasa atau serut. Setelah tadi kita potong, tentunya kita serut atau kita haluskan sesuai ukuran. Karena kita belum punya planer. Mudah-mudahan besok dapat tangan Mas Dewi. Itu kan berpengaruh untuk menumpang kecepatan atau produksi kita. Amin. Efisiensi juga. Efisiensi. Nomor rekening berapa? 1 ganal. Nah, ini kita serut atau kita pasang biar halus dulu. Jadi ini kurang, kita set. Kalau kira-kira ketebalan sesuai ukuran kita. Kalau kita pakai serut
ukuran kan cuman apa ya, feeling. Kalau kita punya mesin yang optimal atau yang bagus itu namanya planer. Itu nanti kan bisa untuk ketebalan kita berapa? Itu tinggal kita set. Kita masukkan, sudah jadi ukuran. Permintaan lebih top lagi ya. Produksi itu lebih cepat. Nah, dan juga mesin itu kan pengaruh. Kalau ini kan cuman kecil banget, Sanyo. Jadi kalau untuk menumpang produksi kurang. Kalau makanya kita beli yang besar, tapi belum jadi. Wah. Alias juga belum dibayar. Dan ini pintu ini diletakkan di sini juga ada gunanya. Ada gunanya. Untuk menadai itu gunanya. Betul ya. Karena di belakang ada kolam renang ini. Ini juga Luar ada biasa. audio. Oh ya, di sini selain untuk bikin kandang, Cak Rod ini juga buka karaoke. Buka karaoke ya. Sementara ya. Sementara biar nggak lupa. Oke. Kalau kita nggak pakai sound besar kan kita nggak denger. Soalnya apa? Suara mesin. Sesuk dianu Cak. Di set. Cak Rod Vista. Amin. Ini kawan-kawan, Ya. ini kok kurang sabar pengen tahu hasilnya, hasil rakitannya. Oke. Sudah ada yang jadi Cak? Ya, karena sudah, alhamdulillah itu mulai kita rakit karena tempat ini kan tempat rakit itu harus yang datar, yang enak, makanya saya ke dalam. Insya Allah besok bisa Sudah untuk ada membangun. banyak. Alhamdulillah karena kita Pesanan ada tadi. pesanan. Oke. Kita bisa kembali Tempat ke yang dalam kedua lagi rakit. nih. Wah, berarti ada line gitu ya. Alhamdulillah. Besok ini kan juga lain-lain gitu. Luar biasa. Oke. Sesuk Oke. tak ada pakai satpam. Oke. Ayo Siap. Kita terbang. Siap. Oke. Kita setelah kita bahani, kita rakit di sini karena kita perlu tempat yang enak untuk nyeting. Ya, ini kita biasanya kalau dulu itu kita pakai pukul alias paku manual, palu. Nah, palu. Ini karena kemarin kita merasakan itu agak lama, jadi kita agak modern sedikit. Laku kandang berapa, kita beli untuk paku tembaknya. Ini yang namanya paku tembak. Mainnya angin. Mainnya angin, kompresor. Nah itu kita rakit karena ini pesawat alhamdulillah banyak yang disingkirkan. Setelah itu kita rakit. Kita sudah dapat sampingnya, jadi kita kasih tiangnya. Sudah ada ukurannya. Kita sudah dubur. Kita pakai lem biar perekatannya, keawetannya, kandang produksi kita itu kan berpengaruh buat konsumen. Itu lemnya sembarang lem apa? Enggak, Yang kayu. Kayu. Bukan perangko cewek loh. Nah, ini. Kalau dulu kita manual, kita lepas satu-satu, kita paku pakai palu. Sekarang pakai tembak. Lebih modern. Lebih modern dan juga lebih cepat. Kita mau ukuran yang nomor berapa? Kan ada set-setannya. Ini sisinya. iya. Panjang ini ya, Panjangnya biar enggak apa ya? Pekerjaan kita juga rapi. Bener tembus. Nah, kalau kuat itu juga kualitas juga Nah, ya. kualitas kan harus kita jaga. Nah, keras untuk nembak maling juga bisa ini. Kita set, kita ukurannya, kita tembak. Awas, hati-hati tangan. Lagi tembus. Nah, gini. Nanti kita sudah berdiri, nanti kita rakit satu-satu. Oh, gitu ya. Nyambungan. Jadi berarti pemasangan apa yang uji ini terakhir ini. Terakhir itu yang masang banyak kan istri, anak-anak. Oh. Kalau pada nongkrong Itu malam itu, juga. nah itu hasilnya. Kalau ujinya ini bikin sendiri apa ada yang Untuk sementara karena belum kuat untuk bayar karyawan, kita beli dulu. Sebenarnya ini bikin sendiri juga bisa.
karena cuma ada alatnya, ada pisaunya. Nanti kita Ini bambu ya, Cak ya? Bambu. Ini juga menyesuaikan pesanan. Bur tadi harus lebih besar dari ini. Rujinya. Kalau rujinya 2 mili berarti burnya harus 2,5 biar bisa masuk. Nah, kalau nanti lebih besar rujinya nanti nggak bisa masuk. Seret. Nah, iya Bang Rewo, seret. Kayaknya. Nah, setelah itu nanti jadinya. Ini ukuran nomor 1. Nah, Kalau ingin tahu harganya ini, ini yang menjadi terjangkau apa enggak? Kalau Soalnya bahannya juga kualitasnya bagus. kualitasnya bagus dan Kayunya jadi- juga Kayunya kayu jati. Jati. Kita juga Jati. alhamdulillah. Maka dari itu ini untuk menyesuaikan pasaran saja. Untuk yang paling besar itu per A 110, 110. ya, yang nomor 2 85, yang nomor 3 itu 65, yang nomor 4 ini 50, yang ini 45. Pemirsa mungkin yang ada di rumah nanti juga mungkin pengen pesen Hasil karyanya Cak Rot. hasil karya Cak Rot, bisa langsung, nanti ada nomor teleponnya Cak Rot di bawah. Yang mana? Nomor rekening Cak Rot. Oke, untuk keluar kota ini kita coba pakai. Jadi nanti kita bungkus pakai plastik biar tahu itu kandang, jadi pematannya juga enak. Alhamdulillah. Nanti insya Allah mudah-mudahan konsumen puas. Loh, tapi ini luar biasa loh. Ini hasil karyanya Cak Rot yang begitu dengan kualitasnya yang bagus, kuat tadi, ada lem, ada tembak juga. Pekerjaannya rapi banget juga. Jos. ini yang saya tanyakan gini loh, Pak Calon. Ya, Ini kan dari sini kan dari produksi kan harganya kan miring banget. ya, Ya. Terus kalau jenengan paket kan paket kan mahal. ya. Maka dari itu untuk paket itu biasanya ongkirnya yang pembeli. Oh, pembeli. Ya, tambahan pembeli. Non resiko. Ya, non resiko. Tapi hasilnya ya bagus, rapi. Rapi. Ya. Kaya Pak Rewo ya. Iya. Rapian A. Rapian A. Rapi menyembunyikan yang benar. Ini berarti untuk para pemirsa mungkin untuk diambil ilmunya. Mantap. Kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman mungkin yang saudara kita mungkin Yang yang nyimak nganggur. videonya OCMJ. Mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu kesan, pesan, mungkin ada sesuatu yang mau diutarakan Cak Rot untuk para pemirsa dan juga dulur-dulur seniman khususnya Ya. yang merasakan Dampaknya COVID. Monggo Cak Rot. Oke, untuk teman-teman terkhusus seniman se-Indonesia maupun sedunia ya. Pokoknya yang terpenting untuk bagi seniman jangan pernah putus asa. Yang penting semangat, sehat, terutama adalah senyum anak istri adalah kekuatan kita. Betul ya? Nah, pokoknya kalau orang Solo bilang ojo kalah karo pitik. Nah, pitik wae takar-takar oleh panganan, mongsok menungso kalah lho ya. Semangatnya Pak. Semangat. Biasa. Oke. Oke, luar biasa. Ini Mas Eko mau beli kira-kira? Mau ambil untuk di rumah? Itu toh. Nanti saya tak pribadi sama Cak Rot. Karena ini juga produksi ini spontan, bukan saya, karena saya dulu nggak ada pikiran untuk bikin sangkar burung. Yang punya info itu adalah istri saya, yang paling mendorong dan mensupport. Ini istri saya. Enggak apa-apa, kenalan dulu. Ini namanya istri saya, satu-satunya ya. Yang satu-satunya loh ya, yang selalu bikin semangat saya Amin. untuk tetap hidup. Dan ini anak kedua saya, karena yang nomor 2 tidur siang, baru hafalan. Nah, ini yang nomor 2 sini Dik Winsa. Ini yang selalu bikin semangat. Kalau dia itu senyum, nah ini semangat untuk ayah-ayah semuanya. Oke, pokoknya yang lain jangan pernah putus asa. Jadi untuk modal pun kita terbuka dari istri juga. Dapat uang dari mana ya? Pokoknya ini payu pisan oleh sawer tuh pakai mesin ya. Oke. Ini dapat pinjaman dari mana ya? Ini. Jadi kita ada pemasukan dan juga promosi juga istri juga membantu. Yang utama itu, yang paling setia di COVID adalah seorang istri. Dari Mas Rimo loh. Oke.
Pemirsa, dulur-dulur Bos DMC Channel yang ada di rumah dan juga yang ada dimanapun, matur sembah nuwun, Carot juga beserta keluarga tentunya Untuk waktunya dan juga motivasinya luar biasa. Luar biasa. Pitik, ceker-ceker, Ojo nganti kalah karo pitik. Menungso aja nganti kalah karo pitik. Pitik bae takar-takar oleh pangan. Aku lupa nak catet ya. Apa nih? Pitik cek. Oh, ya. Oke, pokoknya terima kasih untuk pemirsa semua, untuk keluarga besar Bos DMC Channel. Pokoknya sukses selalu. Jangan lupa like, subscribe, iya dah. Ya. Komen-komen mau silahkan. Sing ora Kok paham juga. paham. Saya kan juga pemirsanya Bos D Channel. Oh, iya. Pokoknya itu. Pokoknya tetap semangat ya untuk semuanya. Salam Gatuk Samiraos GSR Indonesia.